Bab 1350, Wanita yang membawa pedang. Di jalan, Sanderye sedang berjalan-jalan dengan pelayan bernama Honi. Harus diakui, kota Dii ini benar-benar makmur, gedung-gedung tinggi di mana-mana, orang datang dan pergi, lalu lintas ramai, dan kotanya pun ramai. Terlebih lagi, kultivasi keseluruhan orang-orang di sini sangat kuat, dan peradaban seni bela diri mereka jauh lebih kuat daripada klan Kaisar. Klan Kaisar. Berpikir tentang klan Kaisar, Sanderye menyadari bahwa dia telah menghilang tiba-tiba dan klan Kaisar mungkin belum mengetahuinya. Dia harus mengirim surat untuk memberitahu mereka nanti. Sanderye menenangkan pikirannya, lalu menoleh ke arah pelayan Honi dan berkata sambil tersenyum, "Honi, apakah kamu tahu seberapa besar domain Dii?" Honi tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa domain Dii adalah domain terbesar di 10 gurun. Domain ini dibuka oleh leluhur perintis, dan kemudian diperluas oleh Kaisar Agung kedua dari klan Kaisar kami. Oleh karena itu, domain Dii ini sangat besar dan dapat menampung setidaknya ratusan miliar makhluk." Menampung ratusan miliar. Sanderye mengangguk dan tidak menganggapnya berlebihan. Bagaimanapun, planet biru kecil di Bima Sakti itu dapat menampung miliaran kehidupan. Sanderye bertanya lagi, berapa banyak makhluk hidup yang ada di keluarga Dii sekarang? Honi berkata, menurut catatan rumah tangga, ada miliaran makhluk hidup di domain Dii. Tentu saja, ada banyak peradaban kecil yang ingin bergabung dengan kami, tetapi kami telah menolak semuanya. Hanya mereka yang mencapai tingkat kekuatan tertentu, seperti mencapai peradaban kosmik, tingkat ke-8 yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Di akhir cerita, senyum bangga tampak di wajah cantiknya. Mendengar ini, Sanderye kaget. Hanya dengan mencapai peradaban kosmik tingkat ke-8 baru memenuhi syarat untuk mengandalkan keluarga Dii. Dia mendapati bahwa dia tampaknya telah meremehkan kekuatan klan Kaisar ini. Honi melirik ke Sanderye, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, apakah kamu benar-benar Kaisar Agung?" Setelah akrab dengan Sanderye, dia mendapati kalau lelaki di hadapannya itu sangat mudah bergaul, sehingga dia pun menjadi lebih rileks dan tidak pendiam seperti sebelumnya. Sanderye tersenyum dan berkata, "Apakah aku tidak terlihat seperti itu?" Honi menatap Sanderye, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu seumuran denganku. Jadi, aku tidak begitu percaya, tapi semua orang di kediaman mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Agung." Sanderye mengangguk, "Aku memang Kaisar Agung." Honi berkedip, "Benarkah?" Sanderye berkata, "Tentu saja, tidak sekarang." Honi mendekatinya dan berkata, "Kudengar kamu menyebarkan kultivasi Kaisar Agung untuk menyelamatkan nyawa makhluk-makhluk di alam semestamu. Benarkah itu?" Sanderye menoleh dan menatap Honi yang berada di sampingnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Honi meliriknya dan berkata, "Itu adalah Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa bubarkan begitu saja?" Sanderye tersenyum tipis, "Jika kultivasimu hilang, kamu bisa berkultivasi lagi. Tetapi, jika kamu mati, maka kamu benar-benar hilang." Honi tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Honi menoleh dan ketika melihat siapa yang datang, dia terkejut dan hendak memberi hormat, tetapi ditahan oleh kekuatan lembut. Orang yang datang tidak lain adalah Jina Dii. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna lavender, yang membuatnya tampak sangat anggun. Dia mengenakan cadar di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah. Melihat wanita di depannya, Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku hanya jalan-jalan saja." Jina Dii mula-mula meliriknya,
lalu menatap Honi, "Kamu pergi saja." Honi segera membungkuk dan kemudian mundur. Jina Di berjalan ke sisi Sander Ye dan berkata, "Aku akan pergi jalan-jalan denganmu." Sander Ye mengangguk, "Oke." Keduanya berjalan ke kejauhan, dan tak lama kemudian, Sander Ye tiba di sebuah gedung tinggi yang mewah. Gedung itu memiliki total 19 lantai dan meliputi area yang sangat luas, mencapai ribuan hektar. Lokasinya juga sangat bagus, karena terletak di area pusat yang paling makmur di kota Di. Sander Ye melihat ke arah atas gerbang gedung tinggi itu. Ada plakat besar dengan 4 karakter besar di atasnya, "Kamar Dagang Paviliun Abadi." Sander Ye sedikit penasaran. Di sampingnya, Jina Di berkata dengan tenang, "Ini adalah kamar dagang Paviliun Abadi. Aku yang mendirikannya. Selama kamu memiliki kristal kaisar, kamu dapat membeli apapun di sini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya?" Jina Di tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Keduanya masuk. Lantai pertama adalah aula. Aula itu sangat besar, cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Saat ini, aula itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Sander Ye melihat ke kejauhan. Di tengah aula, ada ribuan konter kristal yang membentuk meja bundar. Ada seseorang yang berdiri di setiap konter, mengenakan pakaian seragam. Di depan konter ini, ada antrean panjang, dan setiap konter menjual berbagai barang, termasuk ramuan, jimat, senjata ajaib, formasi, dan telur monster. Semuanya ada di sana, sangat lengkap. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun berjalan melewati Sander Ye dan Jina Di sambil memegang telur monster. Dia memegang telur monster itu dengan hati-hati, matanya bersinar, dan bergumam, "Kaisar Agung, mohon berkati aku dan biarkan aku menetaskan seekor naga. Kamu harus memberkatiku." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan pergi bersama Jina Di. Tetapi, pada saat ini, pemuda yang sudah berjalan ke pintu tiba-tiba menjadi marah, "Sial. Itu ternyata seekor ayam. Itu benar-benar seekor ayam." Sander Ye menoleh dan melihat bahwa salah satu sudut telur di tangan anak laki-laki itu telah pecah, dan memang ada seekor ayam di dalamnya. Tentu saja, itu bukan ayam biasa. Bulu ayam itu sekeras besi, dan cakarnya setajam pisau. Itu jelas ayam petarung. Pemuda itu berbalik dengan marah. Dia segera berjalan ke konter telur, mengeluarkan lusinan kristal berkilauan, dan berteriak dengan marah, "Telur lagi!" Sang kasir menyimpan kristal itu, lalu mengambil sebutir telur dan memberikannya kepada anak laki-laki itu. Pemuda itu memegang telur itu dengan hati-hati, dia duduk di lantai dan membelai telur itu dengan lembut menggunakan kedua tangannya. "Kaisar Agung memberkati aku. Aku ingin telur naga. Aku ingin telur naga." Anak laki-laki itu melepas segel pada telur itu dan telur itu langsung pecah. Kepala ayam muncul darinya. Ekspresi anak laki-laki itu langsung membeku. Sesaat kemudian, wajahnya memucat dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kenapa ayam lagi? Itu jatah makanku selama setengah tahun." Sander Ye melihat pemuda itu meninggalkan aula sambil menggendong 2 ekor ayam di tangannya bagaikan orang yang kehilangan jiwa. Sander Ye menoleh ke arah Jina Di di sampingnya. "Apakah ada naga di dalam telur yang kamu jual?" Jina Di mengangguk, "Ya." Sander Ye sedikit penasaran, "Banyak?" Jina Di meliriknya dan berkata, "Di antara 100 juta telur, ada 1 telur naga." "Oh sial." Mata Sander Ye langsung membelalak. Siapa yang punya ide jahat ini? Bukankah ini curang? Jina Di memasang ekspresi kosong di wajahnya,
aku yang memikirkannya. Sander Ye. Jina Di berkata dengan tenang, satu telur naga bernilai puluhan ribu kristal kaisar, sedangkan satu telur biasa hanya berharga 30 kristal peri. Satu kristal kaisar dapat ditukar dengan puluhan ribu kristal peri. Ingin mendapatkan satu telur naga dengan 30 kristal peri berarti mempertaruhkan sedikit harta, yang merupakan taruhan tersendiri. Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kamu sudah mengumumkan kemungkinannya? Jina Di berkata, tidak. Sander Ye tersenyum dan berkata, bertaruh kecil untuk menang besar adalah bentuk perjudian. Aku setuju dengan pernyataan ini. Tetapi, jika kamu tidak mengumumkan probabilitasnya ke publik, itu sama saja dengan menipu orang secara terselubung. Jina Di mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di keluarga Di yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Melihat Jina Di mengerutkan kening, Sander Ye tersenyum dan berkata, aku hanya berbicara dengan santai. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Mula-mula Jina Di terdiam sejenak, lalu mengikuti. Setelah Sander Ye berkeliling di lantai pertama, dia tiba di lantai 2. Barang-barang yang dijual di lantai 2 jauh lebih mewah daripada yang ada di lantai pertama. Hanya ada sekitar 100 konter di sini, dan jumlah pelanggannya jauh lebih sedikit daripada di lantai bawah. Saat berjalan-jalan, Sander Ye dan Jina Di tiba di lantai 6. Lantai 6 bukanlah tempat untuk berjualan barang, melainkan tempat pelelangan yang sedang berlangsung. Sander Ye awalnya ingin pergi, tetapi saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke tempat pelelangan. Di tempat itu, seorang wanita berjalan sambil memegang pedang patah. Pedang itu patah berkeping-keping, hanya menyisakan ujung pedang, yang panjangnya sekitar 2 jari dan berwarna hitam pekat. Melihat pedang itu, Sander Ye mengerutkan kening. Ketika Jina Di melihat ekspresi Sander Ye, dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia tidak berbicara. Keduanya belum berbicara satu sama lain sejak mereka berjalan ke lantai pertama. Di kejauhan, wanita itu memegang pedang patah dan tersenyum. Semuanya, pedang ini tidak sengaja ditemukan oleh seorang penjual misterius. Meskipun pedang itu patah, itu bukan barang biasa. Harga awalnya adalah 100.000 kristal kaisar, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10.000. 100.000 kristal kaisar. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di antara para hadirin. 100.000 kristal kaisar bukanlah jumlah yang sedikit. Semua orang memandang pedang yang patah itu dengan rasa ingin tahu. Ada formasi di atas panggung untuk mengisolasi kesadaran spiritual, tetapi pada saat ini, formasi yang mengisolasi kesadaran spiritual telah disingkirkan. Oleh karena itu, kesadaran spiritual semua orang terkonsentrasi pada pedang itu. 110.000. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Di atas panggung, wanita cantik itu tersenyum dan berkata, 110.000 untuk pertama kalinya. 120.000. Sebuah suara terdengar segera setelahnya. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan menatap Jina Di di sampingnya, karena Jina Di lah yang menawar. Di atas panggung, gadis cantik itu melirik Jina Di dan berkata sambil tersenyum, 120.000. 200.000. Pada saat ini, suara lain terdengar. Sander Ye melihat ke arah sumber suara. Orang yang meneriakkan harga itu adalah seorang wanita berjubah hitam, dengan alis tajam dan mata yang cerah, serta pisau panjang di punggungnya. 500.000. Begitu Jina Di membuka mulutnya, dia mengejutkan semua orang di ruangan itu dan mereka semua menatapnya.
Wanita dengan pedang di punggungnya mengerutkan kening dan melirik Jina Dii, 600.000. Jina Dii memiliki ekspresi kosong di wajahnya, 1 juta. Wow! Terjadi keributan di lapangan. Di kejauhan, wanita dengan pedang di punggungnya tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan menatap Jina Dii. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, rasa penindasan yang tak terlihat datang ke arah Jina Dii. Jina Dii melirik wanita dengan pedang di punggungnya dan mengabaikan tekanan ilmu pedang. Wanita dengan pedang di punggungnya tidak menawar lagi, jadi pedang itu akhirnya jatuh ke tangan Jina Dii. Gadis cantik itu dengan hormat menyerahkan pedang patah itu kepada Jina Dii, yang mengeluarkan sebuah kartu emas gelap dan menyerahkannya kepada gadis cantik itu. Ketika gadis itu melihat kartu itu, wajahnya berubah drastis, dan dia membungkuk dan berkata dengan hormat, "Silakan tunggu sebentar, tamu yang terhormat." Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Jina Dii mengambil pedang patah itu dan menyerahkannya langsung kepada Sander Ye tanpa melihatnya. Seolah merasakan sesuatu, pedang patah itu benar-benar bergetar sedikit. Pada saat ini, wanita dengan pedang di punggungnya tiba-tiba datang dan berkata dengan suara dingin, "Yang mulia benar-benar murah hati, tapi memberikan pedang ini kepada manusia biasa tanpa kultivasi, tidakkah menurutmu itu merupakan penghinaan terhadap pedang ini?" Pedang patah bersambung.